Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Berhubung situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan kita untuk beribadah secara bersama-sama di gereja, ibadah PT kali ini akan kembali kita laksanakan secara online. Sebelum ibadah dimulai, kakak punya beberapa pengumuman untuk ibadah hari ini. Yang pertama itu untuk persembahan, adik-adik silakan kumpulkan persembahannya sendiri masing-masing dalam rumah, kemudian ditaruh di amplop dan diserahkan ke orang tua. Nanti orang tua akan membawa persembahannya ke dalam gereja dan ditaruh dalam kotak. Yang kedua, selama ibadah PT ini berlangsung, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah secara tenang dan khusyuk. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu karena Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah PT kami, kiranya Engkau memberkati agar kami boleh layak di hadirat-Mu ya Bapa, dan ibadah kami ini boleh berjalan lancar. Berkati kami ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di pelayan firman. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat hari Minggu Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau tolong berkati kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, agar firman-Mu bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kami ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakannya ya Bapa. Bimbing Roh Kudus-Mu agar hamba-Mu bisa memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 31 ayatnya ke-43 sampai dengan 50 yang berkata demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku.
Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Tidak terasa ini adalah hari Minggu ke-12 kita beribadah online dari rumah atau dari gadget ya adik-adik ya. Secara nggak langsung udah menjadi kebiasaan baru buat kita. Ya adik-adik, tema kita kali ini adalah Yegar Sahaduta. Apa itu Yegar Sahaduta? Yegar Sahaduta adalah sebuah tugu yang didirikan oleh Yakub sebagai tanda perjanjian antara dirinya dan Laban. Jadi singkat ceritanya tentang Yakub dan Laban itu gini adik-adik. Yakub sudah 20 tahun tinggal bersama-sama dan bekerja dengan Laban, Jadi selama 20 tahun itu Yakub menjadi sangat kaya. Dia punya banyak harta. Hartanya itu ada kambing domba, ada unta, ada keledai, budak laki-laki dan budak perempuan, sampai dia memiliki itu semua ya adik-adik ya. Nah, keberhasilan Yakub ini membuat anak-anak Laban jadi iri, sampai-sampai mereka menuduh Yakub mengambil hartanya ayah mereka. Tentu Yakub tidak nyaman dituduh seperti itu. Di tengah-tengah ketidaknyamanannya, Yakub pun mendapatkan firman Tuhan yang menyuruhnya balik ke negeri nenek moyangnya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub sepanjang perjalanannya. Akhirnya Yakub pun mengikuti perintah Tuhan. Setelah 3 hari kepergian Yakub, Laban pun mendapatkan kabar dan langsung melakukan pengejaran. Pada akhirnya di hari ke-7, Laban pun mendapatkan Yakub di pegunungan Gilead. Dan pada malam itu juga Tuhan hadir di dalam mimpi Laban untuk memperingati agar tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Laban bertemu Yakub dan terjadi perselisihan karena Laban menuduh Yakub mencuri terafim miliknya, adik-adik. Lalu Yakub mempersilahkan aja, silahkan cek apakah emang aku yang ngambil atau enggak. Ternyata setelah dicek adik-adik, tidak ada didapati terafim tersebut. Merasa dituduh secara tidak adil, Yakub pun marah dan mengungkapkan semua kekesalannya terhadap Laban. Jadi selama 20 tahun bekerja dengan Laban, akhirnya unek-unek Yakub dikeluarin semua. Dan akhirnya Laban pun tersadar dan dia menjadi lemah karena apa yang dikatakan Yakub memang benar. Akhirnya Laban pun memutuskan untuk berdamai dengan Yakub. Dan sebagai tanda perjanjian damai,
Yakub mendirikan sebuah tugu. Disitulah awal mula Yegar Sahaduta didirikan. Lalu, apakah Yegar Sahaduta hanya sekedar tanda perjanjian? Tidak. Yakub menganggap Yegar Sahaduta itu sebagai yang pertama awal kehidupan baru, adik-adik ya. Dulunya dia seorang pelarian miskin, sekarang udah jadi orang kaya. Dulunya pekerja di rumah Laban, sekarang udah mendapatkan kebebasannya. Yang kedua, sebagai pengakuan imannya Yakub. Karena dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat dari rencana jahat Laban. Yang kalau adik-adik tadi ingat, Tuhan hadir di dalam mimpi Laban dan nyuruh Laban untuk tidak mengatai Yakub sepatah kata pun. Karena Allah selalu memperhatikan segala jeripayah dan kesengsaraan umatnya. Yang ketiga, komitmen mengasihi. Di depan Yegar Sahaduta, Yakub berjanji akan mengasihi istrinya. Dan yang keempat, batas untuk tidak berbuat jahat. Di depan Yegar Sahaduta, Yakub telah bersumpah tidak akan berbuat jahat terhadap Laban. Nah, adik-adik, dari keempat poin tersebut menyimpulkan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun di dalam kondisi terburuk kita saat ini. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, adik-adik ya. Kita mungkin kadang merasa putus asa karena banyak atau bahkan sebagian besar orang tua kita kehilangan pekerjaannya. Tapi di sini Tuhan ingin berkata kepada kita, adik-adik, jangan khawatir. Coba sini cerita, coba sini berdoa sama aku, ceritakan semua yang terjadi. Jadi jangan terlalu fokus dengan keadaan yang kita alami saat ini, adik-adik. Coba kita sekali-sekali mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa minta pertolongan kepadanya. Karena hanya dengan penyertaan Tuhan saja kita bisa meraih kesuksesan. Kemudian mari kita berkomitmen, adik-adik, dan melatih diri kita untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hati sesama. Bicara tentang mengasihi, ini adalah hal yang memerlukan proses. Karena kita akan mendapatkan banyak pencobaan saat kita menerapkan tentang mengasihi. Mengasihi bukan hanya lewat perkataan seperti ini, adik-adik. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, dan lain-lain. Tetapi mengasihi itu lebih kepada perbuatan dan perilaku yang kita perbuat sehari-hari. Jadi untuk mempermudah komitmen kita mengasihi, kita akan membuat sebuah tanda atau benda yang mengingatkan kita tentang komitmen yang kita buat. Sama seperti Yakub membuat Yegar Sahaduta untuk berkomitmen dan berjanji kepada Laban. Nah, sekarang kakak sudah menyiapkan template yang akan adik-adik isi dengan 3 pilihan jawaban. Yaitu yang pertama, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kakak ulangi lagi, yang pertama selalu, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga tidak pernah. Caranya bisa dengan yang pertama, di screenshot dulu adik-adik, terus diedit di IG story, terus diisi jawabannya, lalu di tag PT Eklesia Bali. Boleh tag, boleh enggak. Atau mau di feed juga boleh ya, nggak harus di story, di feed lebih bagus lagi. Nah, yang kedua, screenshot, terus di print, terus diisi jawaban, terus ditempel deh di spot yang sering kita lihat. Oke, jika jawaban adik-adik mendominasi tidak pernah atau kadang-kadang, disitulah komitmen kita diuji. Bagaimana caranya? Hari per hari kita rubah itu
tidak pernah menjadi kadang-kadang dan kadang-kadang menjadi selalu. Ya adik-adik, sampai situ dulu firman Tuhan kali ini. Jangan lupa, yang pertama Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kunci kesuksesan kita. Dan yang terakhir, marilah kita saling mengasihi sesama. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan harapan bagi kami. Kami juga percaya bahwa Engkaulah kunci kesuksesan yang akan kami raih nanti ke depannya Bapa. Oleh karena itu kami akan belajar untuk hidup saling mengasihi ya Bapa. Berkatilah kami agar kami bisa mengasihi antar sesama kami, baik dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah keluarga kami agar sehat selalu, agar apapun yang kami lakukan, semua itu bisa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang saat ini mengalami pandemi ini. Engkau tolong berkati kami, karena kami yakin dan percaya tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GPIB Eklesia, agar kiranya kami bisa menjadi gereja yang menjadi contoh baik di tengah-tengah masyarakat ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika ini kita akan masuk di persembahan. Nyanyian persembahan diambil dari Kitab Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati agar persembahan yang boleh kami berikan ini berguna untuk pelayanan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyi penutup dari PKJ 165, Janji yang Manis.
itu adik-adik, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Ingatlah dan yakin percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu menyertai hingga saat ini Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ingatkan dan yakinkan kami selalu ya Bapa bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk bisa senantiasa menjalankan komitmen kami Tuhan untuk bisa saling mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.